Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa madhu rasulillahi wal ali gurbatun ilallahi fid dunya wa fil hashri wan nashri. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin alhadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Buat semua keluarga besar Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Sumi, keluarga besar Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, keluarga besar Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segab, mudah-mudahan semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan inayah dan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir pada hari ini, perkumpulan yang dikatakan oleh Imamul Haddad hadzal ijtima' muraghab wa mustahab. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan orang-orang yang kumpul seperti ini memberikan doa kepada orang yang meninggal dunia sangat dianjurkan. Bahkan dikatakan hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah buat orang, hadiah dari orang yang masih hidup buat orang yang meninggal dunia, ad-du'a wal istighfar. Nah, akhina Bagir, Masya Allah, memang hari-hari sama kita. Akhina Al-Habib Bagir bin Ahmad bin Hussein bin Smith. Mungkin keluarga tahu beliau ini ringan tangannya, khususnya suka menolong kalau sudah ada acara pernikahan. Ringan, Masya Allah, sering membantu, menyenangkan, ringan tangan dan menyenangkan. Dari lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ar-Rasul mengatakan ini ai fid dunya wal akhirah, al-aun hadza fid dunya wal akhirah. Allah itu senantiasa akan selalu bersama hambanya dan menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong dengan sesama. Wabil khusus yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa atidha qurba haqqa, wabil khusus dengan menolong keluarga, maka dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wa fil akhirah. Wa maktub di dalam kitab Tadhkiratul Mustafa an Sayyidina Muhammad al-Bagir an abihi an jaddihi. Apa beliau mengatakan? Man adkhala surura ala qalbil mu'min khalaqallahu min dzalika surur malakan yusamma surur. Dari Sayyidina Muhammad al-Bagir, Sayyidina al-Imam Muhammad al-Bagir an abihi an jaddihi, beliau mengatakan siapa orang yang memasukkan kesenangan di hati orang mukmin, wabil khusus fi ahli, wabil khusus dengan keluarganya, dengan sebab dia memasukkan kesenangan di hati orang tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala khalaqallahu min dzalika surur, maka Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari sebab dia menyenangkan orang tersebut malakan, satu malaikat yusamma surur, dan malaikat ini dinamakan malaikat surur. Apa tugas malaikat ini? Fa idza mata, ketika orang yang menyenangkan orang tersebut dia meninggal dunia, jaa hadzal malak, datang ini malaikat surur, yu'arif nafsah, dia mengenalkan dirinya. Ata'arifuni, apakah engkau mengenal aku? Al-mayyit itu menjawab, la a'rifuka wa man anta, saya tidak mengenal engkau. Wa ja'a bi suratin jamilah,
Datang dengan gambaran yang sangat indah itu malaikat. Kemudian malaikat itu menjawab, ana surur. Aku adalah surur yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan aku dengan sebab engkau menyenangkan hati orang. Menyambung silaturahmi, membantu sesama. Maka apa tugas malaikat ini? Aku ditugaskan ini datang malaikat sebelum mungkar wa nakir. Aku datang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu engkau, engkau menyenangkan orang di dunia, maka aku diperintahkan oleh Allah untuk menyenangkan engkau di akhirat. Bahkan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu engkau sampai memberitahukan kedudukan engkau di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza nikmat ayyuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini contoh orang yang meninggal dunia itu dikatakan tuba, beruntunglah orang yang meninggal dunia dikenang kebaikannya. Makanya hadrat Nabi SAW, hadis yang sering kita dengar kama huwa masyhur, dikatakan uzkuru mahasina mautakum, sebut orang yang meninggal dunia itu yang baik-baiknya sabar. Kenapa? Kata Nabi SAW, tuba, beruntunglah orang yang meninggal dunia dikenang kebaikannya. Ya wel, maka celakalah orang yang meninggal dunia dikenang keburukannya. Jadi beruntung orang yang dikenang kebaikannya. Maka kita tidak boleh ngejudge orang, apalagi orang yang meninggal dalam suatu penyakit. Ubay bin Ka'ab, masih ada waktu? Ubay bin Ka'ab sahabat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubay kanda lama sami'a hadzal hadis, ketika Ubay bin Ka'ab ini mendengar satu hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sakit, sabar dengan penyakitnya, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan penyakitnya, maka setiap langkah yang dia langkahkan semua dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab langsung cari Nabi. Langsung dicari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab tanya langsung kepada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah benar ini hadis daripada engkau? Nabi mengatakan betul. Maka saat itu juga Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku sakit setiap hari. Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku sakit setiap hari, tapi dengan catatan sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Haram, sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidin Nabawi, sakit yang tidak mencegah aku untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak Ubay bin Ka'ab berdoa sedemikian rupa, langsung Allah ijabah. Allah beri dia setiap sore sakit demam sampai pagi esoknya, sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Yakin semua penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan guguran dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Masya Allah, teringat dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan an-nasu niyam, kita ini bangun, tapi sebenarnya kita ini tidur. Kapan orang itu bangun sesungguhnya? Fa idza matu intabahu. Kalau meninggal dunia itu yang namanya bangun sesungguhnya. Jadi orang meninggal dunia itu bukan tidur, dia bangun sesungguhnya. Dia ngelihat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Oleh karena kita hidup, Masya Allah, kita minta orang yang hidup itu ada rumus terakhir dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala, apa sih hidup di dunia itu? Apa kita akan meninggal dunia. Sayyidina Utsman ibnu Affan lama waqafa 'alal maqbarah, Sayyidina Utsman ibnu Affan terduduk di satu kuburan. Yang kuburan itu bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan sanak saudaranya, bukan keluarganya. Waqafa 'alal maqbarah, dia terduduk di satu kuburan. Wabaka bukaan syadida. Kemudian Sayyidina Utsman ibnu Affan menangis sampai membasahi jenggotnya. Tidak ada satu sahabat yang berani bertanya kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan, kenapa? Aku tahu Utsman itu menangis pasti tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis, terus menangis. Kemudian setelah selesai Sayyidina Utsman ibnu Affan menangis, faqilalah, maka ada satu sahabat yang berani bertanya, ya Amirul Mukminin, ma yubkika, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau ini menangis, apa di kuburan yang bukan sanak saudaramu? Maka Sayyidina Utsman ibnu Affan beliau mengatakan, kuntu sami'tu habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Aku mendengar langsung. Kalau hadis mengatakan sami'tu, itu mendengar langsung. Aku mendengar langsung daripada lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal maqbara awwalu manzila min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Maka kata Sayyidina Utsman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan ini tingkatan pertama. Apabila seseorang sudah dimudahkan oleh Allah, datang malaikat suruh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu aisar, maka selanjutnya akan lebih dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sudah tidak lulus dengan tingkatan pertama, maka setelahnya akan lebih susah lagi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengen mudah itu semua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa amilu solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhu sayiatihim wa aslaha balahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 3 syurut, 3 rumus langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, yang pertama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup hanya beriman. Walladzina amanu wa amilus, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh ini ada yang wajib, ada yang sunnah, dan tidak juga cukup dengan beramal soleh, harus ada yang 3. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, patuh, tunduk, mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya? Wa huwal haqqu min rabbihim. Mana? Wa huwal haqqu min rabbihim. Sudah, itu yang paling benar kata Allah dalam bahasa kita. Itu wa huwal haqqu min rabbihim. Itu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan iman, beramal soleh, mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Berapa besar pun dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat, cucu-cucunya akhirat, pengikut akhirat. Wala takunu abna ad-dunya, jangan kau jadikan pengikut dunia. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka darul baqa. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin sampai beliau mengatakan, aku sungguh heran sama orang yang ngejar-ngejar dunia, dia nggak tahu bakal meninggal dunia, fana, akan dihancurkan oleh Allah. Berapa banyak pun dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai herannya kenapa? Wa taraka darul baqa. Gara-gara dunia dia ninggalin tempat yang kekal bersama Allah, bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Wabil khusus buat Sayyid Bagir bin Ahmad bin Hussein bin Semin, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan amal segala perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburannya menjadi taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qumtu illa bi thalil amr wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.